Baik, di sini lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu reaksi pembakaran. Dan di sini saya membawakannya untuk memenuhi mata kuliah bahan bakar dan teknologi pembakaran. Di sini kita akan mempelajari sebanyak 5 materi, yaitu yang pertama adalah pembakaran stoikiometri, yang kedua adalah rasio udara dan bahan bakar dalam hal ini AFR, yang ketiga adalah pengaruh rasio HC terhadap AFR, yang keempat adalah pengaruh udara lebih dan udara teoretis, dan yang terakhir adalah ekuivalensi rasio. Lanjut ke pembakaran. Yang pertama yaitu pembakaran stoikiometri. Apa itu pembakaran stoikiometri? Adalah pembakaran dalam mana semua atom dari pengoksidasi bereaksi secara kimia untuk menjadi berbagai produk. Proses pembakaran stoikiometri ini dapat dijamin bahwa bahan bakar terbakar secara sempurna dan tidak ada zat yang tertinggal. Pengoksidasian yang paling lazim adalah udara, yang untuk keperluan dianggap sebagai campuran dari 21% oksigen dan 79% oksigen nitrogen atau fraksi mol atau volume. Contoh pembakaran stoikiometri adalah reaksi bahan bakar butena CH4H10 dan aksilin CH2H2 yang dibakar dengan udara sehingga menghasilkan rantai sebagai berikut. Kita lanjut ke materi atau pembahasan yang kedua, yaitu rasio bahan bakar dan udara, dalam hal ini AFR. Parameter pembakaran lain yang penting peranannya adalah rasio udara atau bahan bakar dari suatu reaksi persamaan. Dijelaskan dengan persamaan sebagai berikut. AFR dalam stoik sama dengan N udara per N bahan bakar stoik, sehingga menghasilkan AFR stoik sama dengan M udara per M bahan bakar stoik, di mana N adalah jumlah mol dan M adalah massa molekul. Ke pembahasan yang ketiga, yaitu pengaruh rasio HC terhadap AFR. Yang menentukan kebutuhan udara pembakaran bahan bakar hidrokarbon bukan saja H atau C saja, melainkan rasio dari keduanya. Berikut ini adalah hubungan antara HC dengan kebutuhan udara pembakaran untuk beberapa bahan bakar yang telah ditentukan persamaan reaksinya. Bahan bakar C2H2 dengan HC sebesar 1 dengan AFR 13,2, dan selanjutnya sampai CH4 yang membutuhkan HC4 dan AFR 17,17. Materi pembahasan yang ketiga yaitu persen udara lebih dan udara teoretis. Di dalam aplikasinya, pembakaran tidak pernah terjadi secara sempurna atau stoikiometrik. Hal ini sangat dipengaruhi lingkungan maupun konstruksi peralatan pembakaran, seperti ruang bakar mesin kendaraan dan ruang bakar boiler di industri. Biasanya, untuk mengantisipasi pembakaran yang kurang sempurna, selalu disuplai udara yang berlebih ke ruang bakar atau disebut udara teoretis. Hubungan antara udara teoretis dan persen udara dinyatakan sebagai berikut. Udara teoretis sama dengan 100% ditambah persen udara lebih. Selanjutnya itu pembahasannya kelima atau yang terakhir, ekuivalensi rasio. Ekuivalensi rasio umumnya digunakan untuk menentukan apakah campuran udara dan bahan bakar merupakan campuran kaya, miskin, atau stoikiometri. Nilai 0 adalah satu campuran miskin, sedangkan nilai theta kurang dari 1 adalah campuran kaya.
Hubungan antara persen udara dengan ekuivalensi rasio dapat didapatkan dengan membagi persamaan udara lebih dengan AFR aktual sebagai berikut. Hubungan antara persen udara lebih dengan ekuivalensi rasio dapat dilakukan dengan membagi persamaan persen udara lebih dengan AFR aktual dengan rumus sebagai berikut. Baik, sekian jauh pembahasan kita. Semoga dapat dimengerti atas apa yang telah saya jelaskan dan terima kasih banyak.